네가 내 머리를 치는 바람에 내가 이상해진 거야. 왜 이렇게 화가 난 거야? 너랑 엮인 뒤로 다 엉망진창이라고. Melanjutkan video sebelumnya saat Jeong dan Dohee mengalami pertengkaran hebat yang membuat mereka berpisah, dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh Giwang untuk segera membunuh Dohee. Namun ketika Dohee hampir terjatuh, Jeong datang ke tempat itu dan berhasil menyelamatkannya. Ternyata saat Dohee merasakan kejanggalan, dirinya sempat menelepon Jeong untuk datang menemuinya, dan karena hal itulah Jeong akhirnya datang tepat waktu saat Dohee hampir saja terjatuh. Tapi masalah belum berakhir di mana Giwang masih berada di tempat itu dan langsung menyerang Jeong yang membuat mereka langsung terjun bebas dengan sangat cepat. Namun mereka berhasil selamat dengan kekuatan teleportasi. Dohee yang merasakan shock berat langsung memeluk tubuh Jeong dengan sangat erat. Ia juga sampai menangis terseduh-seduh akibat peristiwa yang baru saja ia alami. 이제 다 끝났어. Han yang juga datang menemui Dohee merasakan ada sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Dohee, di mana ia bertanya kepada Jeong mengenai cara Jeong menyelamatkan Dohee. Namun Jeong tidak memperdulikan Han, bahkan mengabaikan pertanyaannya. Melihat Dohee yang dipenuhi masalah, Han akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Dohee menikah dengan harapan mereka bisa saling melengkapi untuk menyelesaikan masalah. Namun hal tak diduga terjadi ketika Jeong juga melamar Dohee yang membuat Dohee menjadi bingung. 나랑 하지. 생각할 시간이 필요해. Di keesokan harinya, Dohee penasaran mengenai alasan Jeong yang tiba-tiba melamar. Karena Jeong sempat menolak Dohee, bahkan sangat meremehkan manusia. Namun Jeong hanya menjawab simpel karena tak ingin bergandengan dengan istri orang. Setelah memutuskan dengan matang, Dohee memilih menikah dengan Jeong karena ganteng, di mana Nosuk dan Suhan juga turut hadir untuk mengucapkan selamat. Namun di balik senyum manisnya, Nosuk telah merencanakan hal buruk yang telah ia siapkan untuk Dohee. Dengan sangat anggun, Dohee berjalan menghampiri Jeong yang telah menunggu, di mana mereka langsung mengucapkan janji suci untuk saling mencintai. 당신의 지금 모습 그대로를 구원을 남편으로 맞이합니다. 아내로 맞이합니다. Namun perlu diketahui, pernikahan itu hanyalah acara palsu untuk Dohee menjadi komisaris. Begitu juga dengan Jeong yang hanya ingin kekuatannya kembali. Dan bila tujuan mereka telah terlaksana, maka mereka bisa mengakhiri itu semua. Meski telah menikah, Jeong enggan melakukan hal mesra karena ia bukan pria cabul. Bahkan ketika wartawan menyuruh mereka berciuman, Jeong menghalangi bibirnya dengan jari. Berbeda dengan Dohee yang, sudahlah. Atas pernikahan itu, Jin yang sangat mencintai Jeong seketika marah besar karena ia merasa cemburu, bahkan memilih pergi meninggalkan yayasan. Amarah juga dirasakan oleh Giwang yang gagal membunuh Dohee, yaitu dikarenakan keberadaan Jeong yang selalu melindunginya. Bahkan saking kesalnya, Giwang akan membunuh Jeong terlebih dahulu agar rencananya berjalan lancar. Karena sudah menjadi suami istri, Jeong akan serumah dengan Dohee agar Dohee bisa aman. Namun melihat ruangan Dohee yang acak-acakan membuat Jeong sangat terkejut, hingga ia langsung membereskan itu semua dengan menggunakan kekuatan. Setelah sama-sama beres mandi, Dohee memberi kode kepada Jeong dengan basa-basi. Namun Jeong yang tak mengerti akan hal itu menyuruh Dohee untuk segera tidur. Bahkan mereka tidur berpisah menggunakan kamar masing-masing. Karena kekuatannya telah lama hilang, Jeong mendapat gambaran ingatannya kembali ketika menjadi manusia, di mana ia selalu menyempatkan diri ke hutan untuk menghampiri seorang gadis yang sedang melakukan tarian pedang. Lalu siapakah sebenarnya gadis itu? Apakah ada sangkut pautnya dengan Jeong yang kelak menjadi sosok demon? Sabar, pasti nanti akan terjawab. 아침부터 뭐가 이렇게... 부모님, 먹을래? 그게 누군데? Dohee lalu mengajak Jeong menyelidiki hal penting mengenai kehidupan Nohdo. Karena dilihat dari gerak-geriknya, Nohdo sangatlah mencurigakan dan menganggap Nohdo adalah dalang dari pembunuhan yang telah mengutus Giwang. Hal itu juga diperkuat karena sifat Nohdo yang brutal dan tidak berbelas kasih. Bahkan ia hampir saja membunuh lawan tandingnya saat berlatih ilmu bela diri.
Dengan persiapan yang matang, Dohee berserta dengan Jeong mencoba untuk membuntuti Nohdo, di mana mereka teleportasi ke tempat foto yang dekat dengan lokasi Nohdo berada. Hingga di sini terlihat ketika Nohdo mengecek loker penyimpanan yang merupakan tempat Giwang menyimpan barang. Namun Nohdo yang sangat waspada merasa melihat keberadaan Dohee yang mengintip dari ruangan foto, dan ia bergegas mengeceknya untuk membuktikan hal tersebut. Dohee yang sangat panik langsung menyuruh Jeong untuk segera teleportasi menuju tempat yang lain. Namun di saat kondisi genting itulah kekuatan Jeong tiba-tiba tak berfungsi, yang membuat Jeong harus memikirkan cara lain di mana ia langsung mencium bibir Dohee agar muka mereka tidak terlihat. Meski membuat Dohee terkejut, hal itu berhasil melindungi identitas mereka yang tidak diketahui oleh Nohdo. Namun mereka masih belum menemukan barang bukti yang menjelaskan Nohdo adalah pelaku. Bahkan mereka malah dikejutkan dengan wanita berandal yang seperti tahu banyak mengenai kehidupan Jeong. Merasa ada yang janggal, Han mulai mencoba menyelidiki Jeong dengan mengecek Yayasan Sunwol. Ia juga mengumpulkan banyak berita yang berkaitan dengan Yayasan Sunwol. Hingga betapa terkejutnya Han ketika melihat sebuah foto lama dengan gambar Jeong yang sangat jelas. Atas bukti tersebut, Han langsung menemui Dohee untuk membahas mengenai Jeong, di mana ia menunjukkan keberadaan Jeong pada foto yang sudah sangat lama. Namun Dohee yang sebenarnya sudah tahu berbohong bahwa itu adalah kakek Jeong. 정구원 씨에 대해서 얼마나 알아? 아 이거 선대 이사장이잖아. Han yang merasa Dohee menyembunyikan sesuatu memilih menemui Jeong secara langsung, di mana tanpa basa-basi dirinya langsung mengungkapkan kecurigaannya mengenai Jeong yang bukan manusia, melainkan sosok vampir yang memiliki kehidupan abadi. Han juga berkata bahwa ia akan terus mengawasi Jeong dan akan mengungkap kebenaran. Bahkan ia mengancam akan menghancurkan kehidupan Jeong bila terjadi apa-apa dengan Dohee. 멀쩡한 집을 무너뜨리기도 하잖아요. 간다? Beralih kepada Jin, atas pernikahan yang Jeong lakukan membuatnya merasa sangat sedih. Ia juga terlihat sudah mabuk parah untuk membuatnya sedikit tenang. Namun Jin tetap tidak bisa melupakannya karena Jeong adalah makhluk yang sangat ia cintai. Kita lalu diperlihatkan flashback mengenai pertemuan Jin dengan Jeong, di mana saat Jin masih kecil dirinya memiliki seorang ayah yang sangat kejam. Bahkan ayahnya seorang pecandu alkohol yang selalu membuat Jin dalam ketakutan. Tepat di malam itu, Jeong datang menemui ayah Jin untuk menagih kontrak, yang ternyata ayah Jin sempat menjalin sebuah kontrak untuk mendapatkan uang, dan hari itu merupakan hari ke-10 tahun sejak mereka terakhir berjumpa. 아무도 널 해치지 못하니까 Setelah menyeret arwah ayah Jin ke neraka, Jin berterima kasih kepada Jeong yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan ia memohon untuk menjadi bawahan Jeong dan akan menuruti semua keinginan Jeong. Namun Jeong menolaknya sembari menghilang dari pandangan Jin. Melihat wanita yang mabuk parah memancing salah seorang lelaki yang mengajak Jin untuk party. Namun Jin menolak hal itu dengan sebuah tamparan. Hingga ketika sang pria akan membalas, Jeong tiba-tiba datang menahannya dan membawa Jin untuk pulang. 진짜 결혼 아니지? 응. 난 그걸로 충분해. Jeong lalu curhat kepada Bakyu mengenai perasaannya yang perlahan berubah, yaitu mengenai sifat manusia yang perlahan ia miliki, seperti sifat bersalah, simpati, dan juga cinta. Namun Jeong berharap ketika kekuatannya sudah kembali, semua perasaan itu bisa ikut lenyap. Ketika Yayasan Sunwol sedang sepi, Giwang terlihat berada di sana dengan sangat leluasa. Ia juga masuk ke ruangan Jeong yang tidak dilengkapi oleh keamanan, hingga Giwang mengambil buku demon dan memasang alat perekam suara. Sementara Jeong yang baru pulang dikejutkan oleh keberadaan Dohee yang dari tadi menunggunya. Mereka juga sempat berbincang-bincang mengenai kekuatan Jeong yang tidak stabil, dan berpikir untuk terus mengecas kekuatannya dengan cara memegang Dohee. 난 원래 누가 옆에 있으면 못 자. 넌 이제 자. Tepat di pagi hari, Dohee mendapat berita buruk mengenai dirinya yang viral, yaitu akibat postingan negatif yang menjelekkan nama Dohee, berupa Dohee yang dituduh membunuh Nyonya Ju demi mendapat harta warisan.
Tak butuh waktu lama, Dohee menyadari bahwa itu adalah ulah Nosuk untuk menjatuhkan namanya. Karena Nosuk ingin menduduki kursi komisaris dengan melakukan cara apapun. Namun Dohee tidak akan tinggal diam dan akan membersihkan sampah yang Nosuk buat. Pertama-tama, Dohee menghampiri Nosuk secara langsung untuk berbicara masalah mereka. Bahkan Dohee mencaci Nosuk yang seperti layaknya iblis. Diketahui juga bahwa Nosuk pernah menabrak seseorang hingga benar-benar tewas. Yang hal itu membuat Nosuk emosi bahkan mengancam Dohee dengan tembakan. 시험해 보든가. 도도이! Untuk menghentikan berita buruk, mereka menghampiri pembuat berita yang sedang menjelekkan Dohee dan mengancam akan memenjarakan orang tersebut atas pencemaran nama baik, yang sukses membuat pria itu ketakutan dan akan membersihkan nama Dohee. Setelah beres dengan informasi palsu, Jeong mendapat panggilan dari Bakyu mengenai bukunya yang hilang, yang padahal buku itu menyimpan informasi demon yang tidak boleh diketahui orang lain. Dan percakapan mereka didengar jelas oleh Giwang dengan buku demon yang ia genggam. Giwang juga mendapat informasi baru bahwa demon tidak bisa membunuh manusia dan juga menghidupkan manusia. Tetapi demon hanya bisa membunuh manusia yang telah menjalin sebuah kontrak. Dan bila demon membunuh manusia tanpa kontrak, maka ia akan lenyap menjadi abu. Saat akan mengantar Dohee pulang, kekuatan demon lagi-lagi melemah dan tidak bisa digunakan. Yang hal itu berbarengan dengan pasukan Bram yang datang mencari Jeong. Hingga ketika Jeong akan melarikan diri, ternyata Bram tidak berniat menyerang, bahkan ingin Jeong menjadi ketua baru mereka. 뭐? 전국 재패? 아니? 진짜야. 예. Setelah mengantar Dohee pulang, Jeong akan kembali ke Yayasan Sunwol untuk melihat pertunjukan. Namun ia berjanji tidak akan lama karena ingin mengecas. Hingga tak lama dari kepergian Jeong, Dohee ditangkap oleh penyelidik dengan tuduhan pembunuhan. 이제 끝이야. Jeong yang mendapat berita tersebut jelas menjadi sangat panik. Namun ketika ia akan menghampiri Dohee, dirinya mendapat sebuah tusukan yang ternyata dilakukan oleh Giwang yang berniat untuk membunuhnya. Bahkan Giwang terlihat bahagia karena bisa membunuh sosok iblis.